Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan membahas yaitu tentang tawaf dan sa'i saja ya. Nanti wukuf di Arafah dan Muzdalifah dan Mina nanti. Jadi ini sekitar Ka'bah dulu. Yaitu di Ka'bah itu ada tawaf dan sa'i. Nah, orang-orang kaum sanah lah ya, kaum sanah menyebut ya bahwa umat Islam itu ada ritual yang disebut dengan tawaf dan sa'i. Kami pun agama lain sama membuat ritual seperti itu. Mengapa tidak? Nah, ini adalah penjelasan yang perlu kita mendalam di dalam hal ini. Nah, ini pertama tentang tawaf ya. Tawaf itu adalah apa sih, Pak Hendra? Tawaf itu tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Terus pada dan sa'i apa? Sa'i. Oh ya. Nah, tawaf itu adalah kegiatan ritual yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya ketika Isra Mi'raj dari mulai langit ke-1, ke-2 dan ke-3 dan ke-7. Setelah yang ke-7, ini yang ke-7 juga dulu ya, yang 1 nanti akan terangkan. Yang di langit ke-7 Rasulullah diajak oleh, ini dalam satu hadis ya, sahih ini dari hadisnya, oleh malaikat Jibril ke suatu tempat di malaikat 7 yang disebut dengan Baitul Maqdis ya, diperlihatkan. Dan sebelum masuk ke langit 7 itu diperkenalkan dengan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Apa itu kata Nabi SAW kepada Jibril? Itu adalah Baitul Maqmur. Apa Baitul Maqmur? Baitul Maqmur itu adalah Ka'bahnya atau Baitullahnya para malaikat. Malaikat 70.000 malaikat setiap hari bertawaf dan bersolat di tempat ini dan tidak diulang. Jadi kalau kita bayangkan berapa banyaknya malaikat ya, setiap melaksanakan tawaf dan sholat di Baitul Maqdis itu 70.000 malaikat itu bergantian, dan yang itu tidak diulangi karena setiap manusia juga ke Ka'bah juga sama, yaitu setahun sekali wajibnya. Malaikat juga sama ke Baitul Maqdis di sana. Jadi mungkin sampai sekarang itu masih tetap ya malaikat melakukan tawaf di sana. Nah, berarti malaikat itu jumlahnya berapa? Hanya Allah yang tahu. Dan setelah kata dalam suatu hadis juga disebutkan bahwa Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di dunia. Kalau jatuh ya itu sejajar di situ ya. Nah, kegiatan ritual itu
juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Hajj ya mengenai tawaf, yaitu yang bunyinya ini ayat 29 ya. Tsumma layak du tajsahum wal yaku nudurahum wal yatawaffu bil baitil atiq, yang artinya hendaklah kalian bertawaf, hendaklah kalian membersihkan tangga sahum adalah badan kalian ya. Jadi sebelum tawaf itu harus bersih badan ya, bersih badan dan berwudu ya. Kalaupun tidak kemudian batal ketika itu, dan usahakan tidak batal ya. Kalau batal memang itulah sifatnya banyak kentut ya gitu. Ya, karena di Ka'bah itu suasananya lain, jadi dingin dan itu pasti pengen kentut ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam innamal musyrikuna najsun fala taqrabaha di Masjidil Haram. Seorang yang musyrik itu najis dan janganlah masuk kepada Masjidil Haram. Nah, jadi kita kalau pamannya kebetulan kentut ya, kebetulan nggak bisa ditahan lagi, itu nggak apa-apa. Jadi kita teruskan aja tawaf ya, tawaf, dan usahakan jangan ya sampai karena kita balik lagi wudu lagi itu kan. Kalau tawaf itu abdolnya tidak boleh diulang, apabila berhenti ya, tujuh keliling harus tidak boleh berhenti ya. Nah, kecuali sa'i bisa diberhenti dulu ya, salat wajib dulu. Nah, kemudian wal yapu nururahum, dan hendaklah kalian itu sempurnakan nazar-nazarmu. Wal yatawafu, kemudian bertawaflah kalian kan itu bil baitil atiq, yaitu mengelilingi Ka'bah, mengelilingi rumah tua Baitul Atiq yaitu Ka'bah. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak benar ada ya umat muslim pun sama gitu ya. Apa bedanya umat Islam juga suka ada ritual keliling Ka'bah. Umat lain juga, agama lain juga sama suka ada itu. Itu adalah pernyataan yang salah. Jadi kalau ritual Ka'bah itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat pun sama melakukan seperti itu di Baitul Ma'mur. Dan kemudian sa'i ya, ini sa'i ya. Sa'i ini memang kebiasaan tadi juga kebiasaan jahiliyah juga tawaf, hanya jahiliyah itu tawafnya telanjang ya. Nah, kalau sa'i yaitu binas Safa wal Marwah, itu juga adalah kegiatan yang baik, yang bahkan merupakan syarat sahnya berhaji dan umrah. Itu adanya dengan adanya sa'i, yaitu sa'i berjalan ya dari Safa ke Marwah 7 kali ya, 7 kali jalan balik dan berada di Marwah. Dan kita ada bacaan-bacaannya supaya itu adalah mengenal kejadian yang lalu yang diadakan oleh Siti Hajar ketika dia mencari air. Nah, ini kalau melihat memang dalam Al-Quran yang melihat ayat ini seolah tidak sa'i pun tidak apa-apa ya, seolah-olah padahal ini adalah merupakan rukun daripada haji. Nah, di sini ada asbab nuzulnya ya. Ini Asim bin Sulaiman radhiyallahu anhu bertanya kepada Anas bin Malik
Anas radhiyallahu anhu tentang Safa dan Marwah. Anas radhiyallahu anhu berkata, menurut kami, ritual di antara keduanya adalah merupakan kebiasaan jahiliyah. Oleh karena itu, ketika Islam datang, maka kami pun tidak melakukan sa'i di antara keduanya. Dan kemudian Allah menurunkan ayat ini. Kemudian ayat ini yang bunyinya Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima wa man tatawwa khairan wa innallaha syakirun alim. Nah, yang artinya itu sesungguhnya Safa dan Marwah adalah dari syiar-syiar agama Allah. Ya. Paman hajjal baita, maka barang siapa orang yang berhaji ke Baitullah, awi tamar atau awi tamaro atau umroh, fala junaha alaihi ayat wa papa. Tidak ada dosa baginya adalah untuk mengadakan sa'i, yaitu tawaf bihima dengan keduanya antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan, barang siapa orang yang mampu berbuat kebaikan, khairan adalah lebih baik. Wa innallaha syakirun alim. Allah Maha mensyukuri dan juga Maha mengetahui. Nah, ini adalah ayat yang mengatakan bahwa ternyata Safa dan Marwah, yaitu yang di situ adalah bukit Safa dan bukit Marwah, yang memang yang sekarang itu karena udah dibangun, tapi batunya masih ada, batu ya, bukit-bukit kecil, itu pantai dulunya tinggi karena udah di kanan bangunan, jadi yang kelihatan sedikit. Nah, itu jadi tidak benar bagi mereka yang mengatakan bahwa ritual itu adalah ritual jahiliyah. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa kegiatan ritual seperti itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun mengadakan tawaf di Baitul Ma'mur yang diwajibkan seumur hidupnya sekali, gitu ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, ya. Tidak banyak, ya. Ada 15 menit, ya. Ada 12 menit, ya. 12 menit karena 7 menit, ya. Udahlah, ya. Pak, cukup Pak, ini Anda cukup, ya. Cukup, teruskan. Kalau cukup, ya, kita akan tutup saja sampai di sini, ya. Aku qouli hada, astagfirullah wa lakum, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.